Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Nah, seperti biasa, pagi ini kita jumpa lagi di video sederhana aku. Jadi hari ini tuh kita mau pergi ke kota. Memang perginya sedikit dadakan, soalnya semalam itu nggak hujan, makanya kita memutuskan untuk pergi ke kota hari ini. Rencananya kita mau ke kota hari Minggu, karena takutnya hari Minggu hujan, jadi kita memutuskan berangkat sekarang. Nah, di sini kita lagi siap-siap. Itu ada suami aku lagi masukin barang-barang ke bagasi. Ada kakak aku juga tadi lagi masang rantai ban mobil. Walaupun semalam itu nggak hujan, tapi sore kemarin itu hujan. Otomatis jalannya itu masih licin, makanya kita pakein rantai. Oh ya, bawaan kita hari ini tuh nggak terlalu banyak, karena rencananya kita mau berangkat Minggu, nggak taunya berangkat sekarang, jadi belum ada persiapan. Masya Allah, di sini anak aku tuh seneng banget teman-teman, karena udah lama juga nggak kita ajak naik mobil. Mungkin udah ada sekitar 4 bulanan mobil kita itu nggak turun, karena ya tahu sendirilah teman-teman kondisi jalan di tempat aku itu seperti apa. Ini aja pas kita turun jalannya memang sebagian susah. Nah, semoga aja nanti mobil kita bisa melewati jalan yang susah itu. Kalen Ndi. Oke, di sini kita harus berhenti dulu karena ada jalan yang harus kita perbaiki. Untung aja dari rumah kita udah siap sedia ini bawa peralatan seperti garpu sama cangkul. Karena kita tahu kondisi jalannya itu pasti nggak bakalan mudah, makanya kita persiapkan dari rumah. Sebenarnya ini baru jalan beberapa menit ya teman-teman, belum jauh dari rumah kita udah nemuin jalan yang susah. Ini tuh sebenarnya jalannya miring, di sisi kanan itu seperti lubangan gitu. Makanya kita ratain di sebelah kiri, jadi supaya mobil kita itu bannya nggak terlalu ke kanan, nanti kalau ke kanan malah terperosok. Makanya di bagian sisi kiri itu kita benerin, kita ratain tanahnya. Di sini anak aku udah mulai rewel, mungkin karena ngantuk, karena juga udah waktunya tidur siang. Kalau musim hujan seperti ini memang kebanyakan mobil kalau mau turun ke kota selalu bawa peralatan seperti ini. Ya walaupun mobil 4x4 terkadang juga masih bawa cangkul, karena memang jalannya itu nggak semudah yang kita bayangin teman-teman. Nah, itu di bawah ada suami aku lagi bengong, lagi nungguin mobil kita turun. Sekalian di situ ayah Kila juga ngarahin arah mobilnya. Oke, alhamdulillah ini jalan yang susah pertama udah kita lewatin, peralatannya kita masukin ke dalam mobil lagi. Kalau ayah Kila sendiri memang sudah terbiasa ngernekin mobil seperti ini, karena kan dulu almarhum ayahnya itu juga punya mobil. Dulu mertua aku itu buka warung ya teman-teman, jadi setiap belanja ke kota itu bawa mobil. Terkadang kalau mobilnya macet di tengah jalan karena kondisi jalan yang susah itu, ayah Kila harus ngejemput. Di situ ayah Kila mulai bantuin entah nyangkulin tanah, entah masang rantai ban mobil, entah cari peralatan yang bisa digunakan supaya mobilnya bisa sampai rumah. Jadi memang ayah Kila sudah terbiasa, tapi kalau bawa mobil sendiri dengan kondisi jalan seperti ini, ayah Kila itu belum terlalu bisa. Sebenarnya dulu diajarin sama orang tuanya bawa mobil, tapi belum terlalu lama ngajarinnya. Dan mulai bisa bawa mobil sendiri itu semenjak kita punya mobil, itu ayah Kila udah mulai belajar lagi. Kita berani turun ke kota bawa mobil itu karena ada kakak aku yang nyupir. Kalau kondisi jalan seperti ini ayah Kila sendiri belum mampu ya teman-teman. Mungkin kalau jalannya nggak seperti ini, ayah Kila bisa waktu musim kemarau itu. Oke, di sini aku berhenti dulu karena aku mau beli bubuk kopi. Seperti biasa, aku kalau beli bubuk kopi itu selalu di tempatnya ibu ini. Kalau beli bubuk kopi per kilo di tempat aku itu sekarang harganya lumayan mahal teman-teman, yaitu 80.000. Karena alhamdulillah sekarang harga kopi itu mahal. Kalau nggak salah per kilonya sekarang mencapai harga 50.000. Dan wajar banget kalau harga bubuk sekarang itu mahal, per kilo mencapai 80.000. Nah, setelah beli bubuk
gubuk, kita melanjutkan perjalanan lagi. Oke, di tanjakan ini mobil kita itu berhenti di tengah-tengah tanjakan. Seperti biasa, di sini Ayah Kila harus ngeluarin peralatan tempur karena salah satu ban mobil kita itu terperosok di lumpur seperti ini, makanya harus kita cangkulin. Di sini Ayah Kila nggak kerja sendiri, dibantuin juga sama kakak aku. Tadi itu di tengah tanjakan mobil kita nyangkut ya teman-teman, jadi tanahnya harus kita cangkulin, kita pinggirin. Untuk ngurangin beban supaya mobilnya bisa nanjak, untuk penumpangnya ini disuruh turun. Pas lagi turun dari mobil, ini mbakku tuh malah terperosok di sungai. Nah, setelah penumpangnya turun, di sini tadi kakak aku tuh mundur, ini ancang-ancang dari bawah untuk nanjakin mobilnya. Oke, karena di tanjakan ini mobilnya itu nggak mampu nanjak. Jadi untuk rantai bannya ini kita lepas supaya mobilnya itu bisa nanjak. Selain membutuhkan tenaga, di sini kita juga membutuhkan akal ya teman-teman. Salah satunya itu tadi mobilnya nggak bisa nanjak, ban rantainya itu kita lepas. Di sini aku jalan ke atas sambil gendong Dede Akila. Ini nanti kita nungguin di atas. Alhamdulillahnya ini anak aku itu tidur teman-teman, jadi nggak rewel. Memang sedikit menges ya kita nanjak seperti ini sambil gendong anak, apalagi posisi gendongnya itu belum pas. Untuk rantai bannya itu kita lepas dua-duanya. Jadi yang dipasang itu di bagian ban belakang, kalau ban depan itu nggak kita pasang rantai. Dan alhamdulillah, masya Allah, di sini kita seneng banget setelah dilepas rantai bannya, mobilnya itu bisa nanjak teman-teman. Dan setelah mobilnya udah sampai di dataran atas, di sini kakak aku turun lagi untuk bantuin Ayah Kila ngambil rantai ban dan juga peralatan. Dan ya ampun, di sini ketemu lagi kita dengan jalan yang berlumpur. Ini mobil kita macet di tengah-tengah karena nyangkut. Dan dari depan itu ada mobil mau naik ke atas, jadi mau ngambil getah karet. Di sini kita minta tolong mobil tersebut untuk narikin mobil kita. Ini lagi disiapin talinya untuk narik mobil kita nanti. Nah, di sini anak aku itu udah mulai kebangun teman-teman karena tadi kan lumayan rame. Dan sekarang kita mulai proses pemasangan tali. Untuk nariknya sendiri ini kita menggunakan tali tambang ya teman-teman. Outfit of the day. Berlumpur guys. Dan ini mobil kita mulai ditarik ke depan. Kira-kira nanti bakalan kuat enggak? Dan ternyata kita tarik dari depan, bumper mobilnya itu nggak kuat. Daripada nanti mobilnya rusak, akhirnya kita akalin, ini kita tarik ke belakang. Alhamdulillah kalau kita tarik ke belakang, ini bumper mobilnya itu kuat ya teman-teman. Ya walaupun sedikit memaksakan, tapi nggak apa-apa walaupun memaksakan, namanya barang udah kita beli, kita mampunya beli ini. Masa ya mau kita simpan di garasi terus, nggak mungkin kan? Nah, setelah mobilnya ditarik ke belakang, di sini nanti mobilnya mau dilewatin di bagian pinggir. Alhamdulillah setelah lewat pinggir ini mobilnya bisa sampai ngelewatin jalan yang susah tadi. Lagi dan lagi di sini kita ketemu jalan yang susah lagi teman-teman. Karena aku udah lama nggak turun ke pasar, jadi aku nggak tahu ada beberapa jalan aja yang susah. Oh ya, jalan yang susah barusan udah kita lewatin, sekarang kita nemu jalan yang susah lagi. Tadi sebelum mobilnya lewat, untuk jalannya itu sama kakak aku dan suami disurvei dulu. Dan ini penumpangnya suruh turun semua, ini mobilnya itu digas kenceng banget. Alhamdulillah ini adalah jalan yang susah terakhir ya teman-teman. Karena setelah ini kita udah nggak nemuin jalan yang berlumpur. Bisa teman-teman lihat kondisi mobil kita itu kotor banget. Mana tadi kacanya itu lupa nggak kita tutup. Oh ya, tadi kakak aku dan juga suami aku itu berhenti dulu bantuin orang jatuh dari motor. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan lagi. Lupa tadi kacanya nggak kita tutup. Gak apa-apa, sampai kota dicuci.
Dan alhamdulillah sekarang kita udah nemuin jalan yang bener-bener bagus. Ini udah dicor. Karena kita udah ngelewatin jalan bagus, untuk rantai ban mobilnya ini kita lepas ya teman-teman. Ini nggak boleh sampai ketinggalan. Nanti kalau ketinggalan kita malah nggak bisa pulang. Oh ya, sampai di Curug di sini kita berhenti dulu di rumahnya Mas Andi. Ini adalah salah satu travel langganan kita kalau kita mau pergi ke Jawa Barat, tempat kakak aku ke Pandeglang. Kita mampir ke sini soalnya kita mau numpang bersih-bersih. Ayah Kila sama kakak aku itu mau mandi. Karena teman-teman tahu sendiri kan, tadi pakaiannya itu banyak banget lumpurnya. Tadi mereka berdua aja sampai nggak pakai baju, bajunya dilepas, digunain buat ngelap lumpur yang di tangan. Walaupun tadi aku nggak bantuin dorong ataupun nyangkul tanah, tapi nggak tahu kenapa pakaian aku kotor banget, sendal aku juga kotor. Aku juga tadi numpang bersih-bersih. Kita mampir di sini nggak terlalu lama. Setelah bersih-bersih, kita melanjutkan perjalanan lagi. Tadi di sepanjang jalan, pas kita ngelewatin jalan tanah, kita itu berharap jangan sampai hujan dulu. Karena bisa teman-teman bayangin kalau kondisi hujan mungkin kita nggak bisa sampai di kota. Oh ya, sebelum melanjutkan perjalanan, ini kita mampir ke penitipan paket online. Karena udah beberapa hari yang lalu aku itu beli paket online, belum sempat aku ambil, jadi mau aku ambil sekarang. Oh ya, setelah ngambil paket, di sini kita memutuskan untuk makan siang. Karena tadi sebagian kita belum sarapan dari rumah, bayangin aja harus nyangkul tanah, dorong mobil, betapa lemesnya badan. Nah, selesai makan siang, kita melanjutkan perjalanan lagi. Walaupun kondisi mobil kita seperti ini, kotor, banyak banget lumpurnya, tapi aku nggak malu ya teman-teman. Karena di tempat aku itu memang jalannya seperti ini, jadi orang sini juga nggak heran sama mobil yang kotor. Ini kita udah sampai di Simpang Gemiung Muara 2. Jadi kalau teman-teman mau ke tempat aku, kalau dari arah kanan itu beloknya ke kiri. Nah, ini kita udah sampai di Pracak. Ini sepertinya udah mulai masa tanam padi. Karena hampir di sepanjang jalan aku tuh lihat padi udah mulai ditanam. Dan alhamdulillah ini sekarang kita udah sampai di Martapura teman-teman. Nah, di sini kita memutuskan untuk singgah dulu ke Indomart karena ada beberapa kebutuhan Dede Akila yang harus kita beli seperti susu, pampers dan sebagainya. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan lagi. Dari Martapura Kota menuju ke rumah kakak aku itu lumayan jauh, kurang lebih sekitar 20 menit. Nah, ini kita udah mulai masuk gang menuju rumah kakak aku ya teman-teman. Pasti teman-teman kalau sering banget nonton video aku hafal banget sama gang-gang ini. Alhamdulillah ini kita udah sampai di rumah kakak aku. Kita berangkat dari rumah itu jam 9 pagi sampai di rumah kakak aku itu sekitar jam 3 sore. Sebenarnya kalau kondisi jalannya nggak separah tadi, sekitar jam 12 siang aja kita udah sampai. Nah, setelah sampai sekitar jam 4 sore, Ayah Kila langsung mau nyuci mobil. Ini kita bawa ke steam mobil. Di sini adalah mobil kita yang paling parah kotornya ya teman-teman. Dan pas lagi dicuci, di sini malah ketemu papan yang nyangkut. Ini tuh besar banget. Untung aja nggak kenapa-napa mobil kita. Terima kasih buat bapaknya udah bikin mobil kita kinclong lagi. Semoga bapaknya nggak ngeluh ya karena nyuci mobil kita yang super duper kotor. Karena yang kotor itu bukan cuma di bagian luar teman-teman, di bagian dalam itu juga kotor banget, banyak tanah, lumpur yang nempel. Oke teman-teman, kira-kira segitu dulu ya untuk video kegiatan aku hari ini. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang nonton video aku dan jangan lupa ikuti aku terus di video kegiatan berikutnya.